Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-28, Selasa, 16 Maret 2021. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berharap Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian selalu sehat bersama dengan keluarga tercinta. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan, keselamatan, dan kekuatan yang Engkau berikan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-28, kebaikan ke-28, persahabatan. Pejuang dan pahlawan handal dari Mongolia, Genghis Khan, memiliki seekor raja wali kesayangan yang menjadi sahabatnya ketika dia melakukan perburuan. Suatu hari dia berburu bersama dengan raja wali kesayangannya, dan dalam perburuan itu dia merasa sangat haus. Dia mencari sumber mata air tetapi tidak menemukannya, sampai dia menemukan ada tetesan air yang menetes dari bebatuan persis di depannya. Ketika dia hendak mengisi tetesan air itu ke dalam cangkirnya, tiba-tiba Raja Wali kesayangannya terbang dan mematuk cangkir yang ada di tangannya sehingga terbuang ke tanah. Genghis Khan yang sedang haus sangat murka, tetapi burung Raja Wali itu adalah kesayangannya. Maka dia pun kembali memungut cangkir dan kemudian berusaha untuk mengisi kembali dengan air. Namun kembali sang Raja Wali kesayangannya menumpahkan cangkir itu dan airnya. Dan kembali Genghis Khan sangat murka melihat perbuatan Raja Wali kesayangannya. Ketika dia mengambil cangkir itu dan kembali mengisinya, baru setengah penuh, datang lagi Raja Walinya ingin mematuk cangkirnya supaya jatuh, tetapi pedang Genghis Khan lebih dahulu menancap ke dada burung Raja Wali itu dan menewaskan burung Raja Wali itu. Ketika Genghis Khan kembali ingin mengisi cangkirnya dengan tetesan air, sayangnya airnya tidak menetes lagi. Genghis Khan kemudian mencari sumber mata air itu karena dia sangat haus. Betapa kagetnya dia ketika melihat bahwa benar ada sumber mata air. Namun di tengah-tengah sumber mata air itu
ada bangkai seekor ular yang paling berbisa di daerah tersebut. Seandainya tadi air itu diminumnya, pasti dia sudah mati. Dia lalu mengerti kenapa Raja Wali kesayangannya berkali-kali mematuk cangkirnya. Genghis Khan kemudian kembali ke perkemahan dan mengubur Raja Wali kesayangannya tersebut. Dia membuat sebuah patung emas buat burung Raja Wali kesayangannya. Dan di salah satu sayapnya dia mengukir kata-kata, "Tindakan apapun yang dilakukan dalam angkara murka hanya akan membuahkan kegagalan." Dan di sayap yang satunya dia menuliskan, "Saat seorang sahabat melakukan hal yang tidak berkenan di hatimu sekalipun, dia tetaplah sahabatmu." Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat sejati menurut Tuhan Yesus adalah seorang yang rela berkorban untuk sahabatnya. Dalam pembacaan kita, seorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya, yaitu Yesus Kristus yang sudah rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan yang kedua, sahabat yang sejati adalah seperti Yonatan terhadap Daud, yaitu rela membela dan melindungi sahabat yang ada dalam kesusahan dan ancaman dalam 1 Samuel 18, 19, dan 20. Dan yang ketiga, sahabat sejati adalah mengasihi sahabatnya setiap waktu, selalu ada dalam suka dan duka, selalu ada khususnya di saat-saat susah. Amsal 17 ayat 17 menyatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Dan yang keempat, sahabat sejati adalah seorang yang menasihati dan menegur untuk maksud baik dan tulus. Amsal 27 ayat 6 menyatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, sahabat sejati adalah teman yang baik, yang sudah seperti saudara kandung sendiri, yang rela mengasihi, berkorban, membela, melindungi, dan selalu ada di setiap waktu. Dan kiranya kita bersedia menjadi sahabat sejati bagi saudara atau sesama kita, dan senantiasa menghadirkan persahabatan kepada semua orang seperti yang Yesus Kristus sudah teladankan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 40 ayatnya yang pertama, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar.
kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami mengasihi dengan tulus, seperti Yesus Kristus yang memberikan kasih yang sejati, menjadi sahabat dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia dan dunia. Kiranya dengan persahabatan sejati yang kami selalu perlihatkan dalam hidup sehari-hari, kami terus menyebarkan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini. Memberkati seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Kasih dan setia Tuhan senantiasa memelihara mereka. Berkat Tuhan senantiasa menjamin hidup mereka. Dalam setiap tantangan dan pergumulan kehidupan, Tuhan selalu menopang. Yang lemah dan sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan, Tuhan menjadi penolong. Dan kiranya kami juga hadir bagi saudara-saudara kami untuk menjadi sahabat dan saudara bagi mereka di tengah-tengah kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.